Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat besar tak terhingga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Dia yang sudah mempertemukan kita dari dunia hingga ke surga insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati Temanggung, para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak Satgas Covid-19. Saya pakai masker cuman dibuka supaya jamaah tidak curiga bahwa yang hadir memang betul-betul asli sesuai dengan balihonya. Ini kunjungan saya yang pertama ke Temanggung. Baru sampai di Temanggung sudah 2 kali kena prank. Prank yang pertama, mobil pengawal di depan mau di stop. Itu salah, kok berhenti di sini? Kita kan mau kajian di pesantren, kok berhenti di toko kursi? Coba kasih tahu itu depan, itu salah itu. Ini kalau kita mampir-mampir nanti lama ini, nggak bisa sebentar. Biasanya minumnya sebentar, fotonya lama. Ayo lanjut. Ternyata dikasih tahu, betul Pak Ustadz, ini memang di sini acaranya. Astagfirullah, sudah kena sekali. Selesai acara, sholat, makan, silaturahim. Lalu kami pun turun ke bawah. Sampai di sini saya nanya, pesantrennya mana? Inilah pesantrennya gitu. Loh, saya sangka hotel. Wah, ini makin lama di Temanggung makin sering kena prank saya. Tapi insya Allah pranknya prank syariah, prank halal. Jadi pesan yang ingin disampaikan ke saya itu apa sebenarnya? Pesannya itu dalam. Betapa dari depan kelihatannya orangnya mencari dunia, bisnis, cari uang, cari akhirat, cari dunia, cari untung, dagang. Di depannya begitu, tapi ternyata di dalamnya mencari ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dengan sebagian manusia yang kelihatannya mencari akhirat, mencari ridho Allah, padahal di dalamnya mencari dunia. Kita sedang ditegur oleh pesantren Zabisa. Itu pun kena juga saya. Apa nih Zabisa? Zaid bin Sabit. Saya sudah lama tahu Zaid bin Sabit, tapi baru disingkat begitu baru di sini. Insyaallah tabarakallah. Luar biasa Temanggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesantren yang begitu kita datang hati kita sudah tenang, adem, ayem, suka, gemar, cinta kita melihat tempat. Bukan meremehkan, bukan menyepelekan, bukan menghina, bukan menjatuhkan. Banyak orang tua yang anaknya tidak mau masuk pesantren karena khawatir nanti anaknya nggak betah, nggak tahan. Tadi saya tanya sama Pak Kiai, ini alumninya sudah berapa Pak Kiai? Sampai sekarang alumninya nggak mau pulang. Saya beberapa kali ke pesantren malah Pak Ustadz Kiai minta doa. Tolong Ustadz Somad doakan supaya santrinya betah. Kemarin ada yang minum sampo, stres nggak tahan. Kemarin ada yang lari Pak Ustadz sampai sekarang nggak pulang. Malah bapak ibunya bertahan di sini supaya anaknya betah. Ini malah dia tenang luar biasa. Saya pun merasakan ketenangan itu. Bapak ibu tenang nggak? Saya sangka saya aja. Masya Allah tabarakallah. Bagaimana pesantren dengan tampilan hotel seperti cottage, seperti perumahan-perumahan elit mewah. Orang datang tenang, luar biasa. Lalu kemudian yang paling membanggakan, membahagiakan kita adalah para penghafal-penghafal Quran ini. Disampaikan Pak Kiai tadi,
bajunya dilondrikan, makanannya diketeringkan. Begitulah cara memuliakan Al-Quran. Dan sampai hari ini pesantren ini tidak bangkrut. Sudah 7 tahun. Santrinya 160 orang yang sudah menghafal Quran menjadi hafiz mutqin lengkap 30 juz. 44 orang penghafal Quran. Andai Al-Quran terbakar di seluruh dunia ini, habis, kebakaran, Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena dari pesantren Zaid bin Sabit Temanggung ada 40 orang yang di dalam kepalanya ada Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Inilah yang mewarisi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya datang ke Temanggung ini sedang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyebarkan informasi ini kepada seluruh Indonesia. Dan yang menonton acara ini saudara-saudaraku yang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa, di Amerika, kemanapun kau merantau sejauh mata memandang. Secara finansial kemampuan kau sudah hebat, rumahmu megah, mobilmu cantik, duitmu banyak. Tapi kemudian ketika kau mati, meninggal, semuanya tidak ada yang mengalir. Tapi begitu kau punya uang, kau buat asrama yang bagus, berikan makanan gratis, maka datanglah para penghafal Quran. Itulah yang akan menjadikan kubur terang benderang, makam sejauh mata memandang, dan dijauhkan dari azab kubur. Ini yang sedang diceritakan Abdul Somad, bukan teori tapi fakta dan data. Mudah-mudahan yang menonton program kita di pesantren Ya Bisa ini, karena ini akan di-share nanti. Ini bukan cuma satu channel, kalau lihat kameranya, berapa kamera ini, beberapa channel, akan ditonton orang di seluruh dunia. Mudah-mudahan mereka yang menonton terinspirasi dengan yang ada di Ya Bisa Temanggung. Mereka akan buat pula di kota mereka. Tapi jangan cari-cari alasan. Kamu sudah buat seperti pesantren Zabisa di Temanggung. Mohon maaf Pak Ustadz, kami belum bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Ya di sana kan jelas namanya Zabisa, kami nggak bisa. Jangan begitu. Kenapa kamu nggak bisa buat pesantren seperti pesantren Zabisa di Temanggung? Ya jelas bisa Pak Ustadz, mereka raja mebel. Kami cuman pasukan-pasukan aja. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak di bumi. Anak-anak penghafal Quran, Masya Allah, tabarakallah, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan program berikutnya seperti yang disampaikan Pak Kiai, ada pondok khusus untuk putri, ada untuk putra, lebih luas, lebih lebar, lebih banyak lagi nanti anak-anak muslimin muslimat yang menghafal Quran di sana insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, membuat gedung, panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, alim ulama, penghafal Quran, buka. Kemudian datang anak-anak menghafal Quran, lalu kemudian dari mulai 10, 20 menjadi 160, 44 anak penghafal Quran. Sampai hari ini owner pemiliknya tidak bangkrut, dan sampai detik ini walaupun saya sudah makan, sudah minum, sudah ngobrol, sudah sholat, saya belum ketemu pemiliknya. Terus saya tanya, ini pemiliknya mana? Punya bapak? Enggak, titipan Allah Pak Ustaz. Masya Allah, betapa malunya kita. Pesantren semegah semewah sudah berhasil dikatakan titipan Allah. Sementara tempat lain tanah kosong, semak, ditulis besar-besar baleho, milik Bapak Anu, milik Dr. Andus Anu, milik Insinyur Anu. Rasanya kalau saya punya uang, saya mau buat baleho lebih besar lagi. Dari ujung sana ke sini, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya titipan. Dari Temanggung ada pesan untuk pebisnis-pebisnis yang punya toko-toko, yang punya usaha-usaha, yang punya rumah makan. Berapa kalian sanggup menerima? Kalau Zabisa Temanggung bisa menerima 160 anak, maka kalian bisa 100, alhamdulillah. Nggak bisa 100, 50.
maka itulah yang akan mengalir. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tidak putus. Apa dia? Tiga-tiganya ada di sini. Yang pertama, shadaqatun jariyah, wakaf, mengalir. Setiap anak mengulang hafalan Qur'annya satu hari 2 juz. Karena mereka hafal 30 juz, 1 bulan mereka hatam 2 kali, 1 tahun mereka hatam 24 kali. Mengalir ke makam pemilik, pewakaf, watib, kepada orang tua. Shadaqatun jariyah. Waladun solihun, anak yang soleh. Jelas mereka soleh solehah, mereka para penghafal Quran. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu Al-Quran, tajwid, tahsin, bagaimana cara menyebutkan huruf, makharijul huruf. Mengalir kepada onar, mengalir kepada pembina yayasan, mengalir kepada kiai, mengalir kepada pengusaha-pengusaha yang memberikan sokongan bantuannya. Kepada Abdul Somad mengalir juga. Namanya pahala endorse, menunjukkan yang baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku, businessman, entrepreneur, usahawan yang berhasil, dari Sabang sampai Merauke, dari Sorong sampai ke Banda Aceh. Datang kalian ke Temanggung, satu-satunya kota yang pandai tersenyum, kata Pak Kiai. Datang kemari, belajar bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara membuat pengurusnya, ada pembinanya, ada penasehatnya, ada pengawasnya, ada pengurusnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Bagaimana cara pembiayaannya, bagaimana cara mencari kiai penghafal Quran dengan metode yang tercepat. 11 bulan hafal Quran, santri yang hafal Quran dari Bengkulu. Ustadz tahu ini dari mana? Saya tanya dulu, biar saya ada bahan ceramah. Masa saya ngobrol ngalor ngidul nggak jelas? Saya akan sampaikan ini, kemudian nanti kita munajat dan berdoa kepada Allah sampai jam 2. Jam 2 nanti saya akan pulang menuju Yogyakarta. Acara inti kami nanti malam MU, bukan Manchester United, Muslim United. Nanti malam akan ada lelang cincin, lelang untuk membantu saudara kita di Palestina. Jadi perjalanan ke Yogyakarta, tadi mampir di Wonosobo apa Bondowoso? Wonosobo, lalu kemudian Temanggung. Tadi saya bolak-balik tuh, saya ingat itu. Soalnya tadi sana disalah, di sini jangan-jangan Temanggung apa Tulungagung? Temanggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi pengusaha-pengusahanya. Bagaimana dengan penguasa-penguasanya? Alhamdulillah, di tengah kesibukan Bapak Wakil Bupati bisa hadir. Kita doakan beliau panjang umur, istiqomah dalam iman dan Islam, memakai jabatan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tanda tangan masih laku, mendirikan rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Jadi apa enggak jadi? Jadi. Kalau tanda tangan Abdul Somad untuk prasasti aja, peresmian masjid. Masjidnya udah jadi, tinggal tanda tangan aja. Tapi ada orang yang punya jabatan dititipkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji dengan hartanya, jadi rumah tahfiz. Ada yang diuji dengan kekuasaannya, jadi rumah tahfiz. Ada yang diuji dengan ilmunya, keluarlah para penghafal Quran. Banyak orang tua yang ragu, nanti kalau anak hafal Quran gimana fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris? Itu kan kepalanya udah penuh Pak Ustadz. Kepala anakmu bukan flash disk guys. Nyanggapnya kepala anaknya udah penuh alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sudah penuh 30 juz, nanti mau diisi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris nggak bisa lagi. Saya tanya itu ibu bapak guru sekolah. Pak guru, ibu guru, ya. Ibu pernah nggak ngajar anak yang hafal Quran dengan anak yang nggak hafal Quran? Pernah Pak Ustadz? Gimana pengalaman ibu ngajar? Anak-anak yang hafal Quran lebih cepat paham, lebih cepat ngerti, lebih cepat ngapal.
Kenapa? Karena struktur otaknya sudah terbiasa. Di dalam kepalanya itu terus berulang hafalan-hafalan. Anak-anak yang lain itu Pak Ustadz, baru 2-3 kali diajak mikir sudah error. Kenapa? Karena kepalanya lebih banyak dipakai untuk main game online, nonton TV, main-main. Sebaliknya anak-anak kita ini, kepalanya itu adalah, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Anak kamu masuk sekolah tahfiz Quran? Nggak mau ah. Kenapa anaknya nggak ngapal Quran? Ngapain anak ngapal Quran? Nanti mau jadi apa? Paling-paling jadi imam tarawih. Makanya punya otak diupdate, di-upgrade, dibetulkan, dibenarkan. Coba jalan-jalan itu ke Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, datang ke Fakultas Kedokteran. Yang paling banyak masuk ke fakultas kedokteran yang dapat beasiswa full 100% free, gratis dengan uang saku adalah para penghafal Al-Quran. Ustadz baca koran? Enggak, Pak Rektor ngomong ke saya, Ustadz Somad, kalau ada anak penghafal Quran datang kemari, dia dapat beasiswa full. Emangnya kalau dia sudah hafal Quran bisa dia jadi dokter spesialis? Iya. Ternyata otak manusia yang menghafal Quran itu senantiasa hangat, dan para penghafal Quran gak pikun. Mudah dia mengingat. Karena ketika dia menghafal Quran, dia hafal pojok-pojok Al-Quran itu. Satu surat, satu halaman, yang pojok ini atas kalimatnya ini, ada ainnya, dia hafal semua. Sehingga kalau anak-anak ini disuruh pejam mata, yang nampaknya kelihatannya adalah surat-surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Maidah. Kita pejam mata Naruto. Oleh sebab itu maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Anakmu menjadi penghafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis. Anakmu menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi pakar sains dan teknologi. Yang penting dalam kepalanya Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita yang lucu-lucu, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini dari tantangan zaman modern. Tembok benteng terakhir adalah tembok sekolah tahfiz Quran pondok pesantren. Nih benteng tembok terakhir. Kalau benteng ini jebol, masuklah narkoba, LGBT, pergaulan bebas, sekularisme, liberalisme, komunisme. Hancur kepala anak-anak kita. Sore-sore sudah datang pacarnya jemput keluyuran ke sana kemari. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan Allah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, nauzubillah. Yang sudah saya kasih tahu nggak ada juga niat baik dalam hatinya, innalillah. Game is over, tamat, selesai masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidupnya, bagaimana mereka di akhirat? Hidupnya bisa jadi dokter spesialis, hidupnya dapat beasiswa, penerimaan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI. Kebetulan salah satu panitia penerimaannya adalah jamaah kita juga, Ustadz Abdul Somad. Ini ada khusus penerimaan untuk penghafal Quran, silakan daftar. Tentara penghafal Quran. Videonya viral, Angkatan Laut ketika diperiksa oleh Bapak Jenderal suruh baca Quran. Angkatan Laut penghafal Quran, Angkatan Darat penghafal Quran, pilot pesawat tempur penghafal Quran, dokter spesialis penghafal Quran. Disitulah kebangkitan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin penghafal Quran. Maka kalau bayangkan bupati, gubernur, wali kota, menteri penghafal Quran, maka pada saat memperingati 17 Agustus dia adakan lomba tahfiz Quran. Tidak lagi laki-laki pakai daster istrinya main bola. Kenapa? Karena bagi dia adalah yang bermanfaat, berguna buat bangsa, buang umat. Jadi masa lalu tidak dapat kita ulang kembali. Menetes air mata darah kita mau nangis, yang lalu-lalu nggak bisa kita ulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak dapat diulang. Tapi yang akan datang kita bisa mulai
Kalau ragu takut, datang konsultasi ke Yayasan Subulus Salam Nusantara. Subulu jalan, salam keselamatan. Subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Allahumma antas salam. Keselamatan itu dari Allah. Wa minka salam. Dan keselamatan itu akan kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dengan keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala itayadzal jalali wal ikram. Jadi jangan pernah khawatir, cemas. Ini sekarang banyak yang khawatir, sampai-sampai mantunya kalau sekolah agama nggak diterima kalau ada calonnya datang. Kamu apa? SH, Kamen. Kamu apa? SE, melebu. Sampai apa? MAG, cabut, Master Alam Gaib. Dia tidak mengerti. Itulah yang menyelamatkan akhiratnya. Itulah yang akan mendoakan dia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barak wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qhi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Doanya jelas, hafalan Qur'annya jelas, bacaannya jahar, terdengar. Banyak juga yang pandai doa tapi suaranya enggak ada. Tak apa-apa kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia mereka dapat. Bagaimana akhirat? Jangan kau tanya lagi. Anak-anakku ini adalah mereka yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana dengan akhirat mereka? Idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke darat, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur bangkit naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, saat itu semua yang hidup baru sadar bahwa dia sudah berbuat atau belum. Bangkit dari kubur, bangun dari alam barzah. Mereka ketika bangun dari kubur, melihat ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, lihat ke depan malaikat, pandang ke belakang malaikat. Pandang ke belakang, Ustaz Somad, kenapa aku bisa mati bangkit bersama malaikat? Apa kata Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah kasih kabar gembira. Al-mahiru bil Quran, mereka yang menghafal Quran, mereka yang membaca Quran, mereka yang cinta pada Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Sekarang aja mereka sudah kelihatan kedudukannya tinggi. Berikut ini kami panggilkan Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Masih di bawah mereka. Mereka lah yang akan mengangkat derajat Abdul Somad nanti. Ini Ustadz basa-basi, serius. Penghafal Quran bisa memberi syafaat. Ada syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi, ada syafaat penghafal Quran, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku, pandang Ustadz sekarang. Nanti tolong kalian cari Ustadz ya. Yang ini terserahlah, yang kelihatan aja. Betapa Ustadz Abdul Somad pun masuk ke surga karena syafaat mereka. Mata mereka bersih, Bu. Karena kalau mata mereka kotor, telinga mereka kotor, otaknya jadi kotor, Quran gak mau lengket di dalam kepalanya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' mengatakan kepadaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tidak akan bisa masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Kenapa mereka hafal Quran? Matanya bersih.
Kalau ada alat detektor periksa mata mereka, dicek, bawa itu alat cek matanya, kelihatan di situ Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Begitu dicek mata kita, sinetron Korea. Yang sebelah kanan Bollywood, tapi mata mereka bersih. Andai telinga mereka nanti diperdengarkan suara-suara yang ada pita di telinga, ternyata semua yang kita dengar hari ini sejak kita lahir sampai mati itu nanti akan diperdengarkan pita suaranya. Dulu orang kalau cerita pita suara, oh kasetnya banyak sekali Pak Ustadz. Dengan canggihnya teknologi makin mudah. Dulu satu komputer cuma 4 giga, sekarang sampai 1 tera, 1 juta giga. Maka ada rekaman yang besar sekali di akhirat. Setiap telinga akan diperdengarkan. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diperdengarkan, akan diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan Allah. Sekecil-kecil yang kita dengar, sekecil-kecil yang kita lihat akan dipertontonkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya bukan nunjuk ibu-ibu, kameramen. Mereka akan diperdengarkan suara-suara. Ketika kita nanti mau mati menghadap Allah, malaikat maut mau mencabut nyawa, kita terbaring, yang kita dengar di telinga adalah apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Yang sering mereka baca Al-Quran, yang paling sering mereka dengar Al-Quran, yang paling sering mereka ucapkan Al-Quran, yang paling sering mereka pikirkan Al-Quran, yang paling sering mereka renungkan Al-Quran. Maka yang akan datang nanti ketika mau sakratul maut adalah Al-Quran. Mereka tidak perlu dibacakan orang lain. Mereka terbaring, andai sampai usianya tua, andai dia sakit, maka datang suara Al-Quran itu terngiang di telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Adapun yang lain macam-macam kedengaran, ada keong racun, pulang-pulang berbadan dua, macam-macam. Nauzubillah, mengucapkannya aja kita malu. Itulah yang datang. Syukur-syukur kalau ninggalnya di rumah, ada yang bisikin talqin la ilaha illallah. Kalau ninggalnya di ruang ICU sendirian, perawat-perawat lagi tidur, security-nya juga pingsan, siapa yang menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah? Tapi mereka tak pernah putus itu di telinga mereka. Mau matinya selamat, di akhiratnya selamat. Dan mereka tidak hanya selamat, mereka bisa menyelamatkan orang lain. Dan yang paling beruntung adalah ada orang-orang yang di kepalanya dipasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, crown. Berbeda antara raja dengan rakyat jelata. Apa perbedaannya? Kulitnya sama, hidungnya sama, wajahnya sama. Yang membedakannya apa? Karena ada mahkota. Ternyata di akhirat nanti ada laki-laki, perempuan yang di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Siapa dia? Ayah dan ibu mereka adalah orang-orang yang di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Saya yakin dan percaya sebagian dari bapak ibu inilah yang kepalanya nanti di akhirat ada mahkota dari cahaya. Yang nggak bilang amin ada juga, cuman nggak terlalu terang lah ya, 55 watt lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang menghafal Quran ini bukan cuman kiai alim ulama. Dulu tentara menghafal Quran ketika itu terjadi luar biasa, memerangi nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Namanya Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah. Nabi palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Mirip seperti Quran bunyinya, tapi maknanya enggak ada. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Apa ini?
Dia mau menandingi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang ashabul fil penuh dengan makna sejarah. Di dalamnya ada mukjizat faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi ini cerita nggak ada maknanya, pengikutnya banyak. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengutus pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Tentara Musailamah Al-Kadzab juga ternyata banyak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Musailamah Al-Kadzab mati dibunuh oleh seorang pejuang Islam bernama Wahsy yang dulu pernah membunuh sahabat Nabi, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat peperangan Uhud tahun ketiga hijrah. Maka kata Wahsy, tanganku ini pernah bergelimang darah, jahat, kotor, dosa karena membunuh paman Nabi. Hari ini ku tebus dengan membunuh Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Meninggal 70 orang mati syahid saat memerangi Musailamah. Itulah tentara-tentara Islam. Itulah maka Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf. Yang sebelumnya Quran itu hanyalah tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Lalu kemudian disusunlah tim yang terdiri dari sahabat-sahabat senior, mereka yang rajin menulis. Maka disusunlah, diketuai oleh Ubay bin Ka'ab, sedangkan sekretarisnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah penterjemah surat-surat Nabi. Orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ini lembut, tapi dalam kata-katanya berbisa. Orang Islam kalau jumpa Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi kalau orang Yahudi ketemu dengan Nabi lembut, dia main plesetan, Assalamu alayka, Assalamu alayka, selamat engkau. Assalamu alayka, matilah kamu. Maka disuruh Nabi lah sahabat belajar bahasa Yahudi, supaya jangan dikerjain Yahudi, supaya jangan diejek-ejek, diolok-olok Yahudi. Di antara sahabat Nabi yang ditugaskan belajar bahasa Yahudi adalah Zabisa, Zaid bin Sabit. Nanti saya pulang ke Riau, saya ceramah di Sumatera, saya tanya, ada yang kenal Zabisa? Pasti belum nonton video saya di Temanggung kan? Itulah dia penerjemah Nabi, belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya. Surat Nabi ku terjemahkan ke bahasa Yahudi. Orang Yahudi kirim surat, ku terjemahkan ke Nabi. Zaid bin Sabit. Berapa umur Zaid bin Sabit waktu Nabi Muhammad SAW meninggal? Isruna sana, 20 tahun. Jadi waktu dia jadi penerjemah Nabi itu umurnya berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada di antara anakku nanti yang mau belajar bahasa Mandarin, hafal Quran, terjemah Quran bahasa Mandarin. Aduh, nggak bisa pula bahasa Mandarin. Alif Lam Mim, terjemahnya ya Alif Lam Mim juga. Mereka pakai bahasa Al-Quran, tapi terjemahnya ada yang mengambil sastra Inggris. Ustaz Somad, ya, ini anak saya tertariknya malah ke sastra Inggris di UI, Universitas Indonesia. Saya nyuruh dia masuk fakultas Al-Quran, tapi dia malah milih sastra Inggris, Pak Ustadz. Gimana nih? Saya takut nanti dia matinya su'ul khotimah, ditanya malaikat marabbuka malah jawab pakai bahasa Inggris. Saya tanya si bapak, Bapak, ceramah saya bisa nggak didengar orang Eropa dan Amerika? Bisa Pak Ustadz. Paham nggak mereka? Nggak paham Pak Ustadz. Tapi kalau anak bapak ini menerjemahkan ceramah saya, jangan dulu ceramah yang panjang 1 jam, terjemahkan saja ceramah-ceramah pendek yang 5 menit atau yang di Instagram 1 menit, dibuat translate bahasa Inggris, lalu kemudian diupload ulang, pasti mereka akan paham seluruh dunia. Maka silakan anak bapak ambil sastra Inggris, tapi dia menerjemahkan ceramah-ceramah ulama, ceramah Buya Yahya, ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Umar Mita, ceramah para asatiz
Ustadz Abdullah Gimnastiar diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Mandarin. Maka jangan batasi kebaikan hanya dari satu pintu saja. Jangan batasi kebaikan hanya satu jalan saja, tapi banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu bahasa Arabnya subulus salam. Apa itu Pak Ustaz subulus salam? Ini nama yayasannya, Subulus Salam Nusantara. Masya Allah, surat tilang sudah datang, waktu sudah habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di waktu yang mulia, sekarang kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, bersama orang-orang mulia, para penghafal Quran, di hari yang mulia pula, maka kita berharap kepada Allah supaya kita pun mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan di akhirat, insyaallah. Amin. Bapak Ibu, Abdul Somad, kita semua mati menghadap Allah. Yang tinggal, semua tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal, semua tinggal. Pernah Bapak Ibu melihat orang mati bawa mobil? Ada, sampai parkir, tapi habis itu tidak ada. Tapi yang tinggal adalah inilah yang wakaf-wakaf ini. Anak-anak ini tetap membaca Quran seperti suara tawon, suara mereka menghulang hafalan Quran. Itulah yang sampai ke kubur, ke makam kita. Oleh sebab itu yang punya uang support sekolah tahfiz Quran dengan uangnya. Yang tidak punya uang tapi dia punya jabatan, support dengan jabatannya. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang nggak punya apa-apa dengan doanya. Berdoa pun nggak mau, mati aja. Ustadz Somad ini sadis. Doa terakhir, doa hanya menggerakkan lidah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari baik, bulan baik ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Quran. Anak ibu hafal Quran? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah berapa juz? 30, sedang ngulang. Alhamdulillah. Anak ibu berapa? Juz 30 Pak Ustadz. Enggak apa-apa, cuman beda 0 di depan sama belakang. Tapi ada kebanggaan yang luar biasa. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Cerita dari Temanggung akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, kepada jamaah-jamaah baik yang langsung maupun yang online. Dan memang sekarang lagi musim online semua. Anak-anak sekolah banyak yang tidak jumpa guru lagi. Mana gurunya? Di sekolah. Anaknya mana? Di rumah. Ketemunya di mana? Di alam gaib. Online. Tapi hafalan Quran mereka tidak online. Sekarang banyak juga orang yang membaca Quran pun online. Mulutnya diam, dia ambil HP, buka MP3. Kamu nggak baca Quran? Nggak Pak Ustaz, capek saya dengar aja. Mendengar pun dapat pahala. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, ada yang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Rahmat Allah itu turun karena adanya Al-Quran. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Al-Quran dibacakan di tempat dagang, niaga, bisnis, turun Al-Quran. Al-Quran dibacakan di negeri, di kampung, turun Al-Quran. Al-Quran dibacakan di Republik Indonesia, maka turunlah rahmat-rahmat Allah ke negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barakah-barakah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Tapi kalau sampai mereka ingkar kepada Al-Quran, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut. Pak Ustadz, kami baru menghafal aja, artinya belum paham Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amthaliha, setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Anak-anakku yang mengulang hafalan satu hari sampai 1 juz, 2 juz, dari mulai habis sholat subuh dia sudah hafal 1 halaman, 2 halaman,
Hitungannya bukan per halaman, hitungannya bukan berjuz, tapi hitungannya per huruf, per huruf, per huruf. Oleh sebab itu pahala kalian luar biasa. Bagi yang orang tuanya masih hidup menjadi berkah, bagi yang sudah meninggal dunia mengalir kepada mereka. Beruntungnya orang tua yang punya anak penghafal Quran. Kenapa? Karena amal anak terus mengalir kepada orang tua. Dalam Islam diajarkan wala taziru waziratu wizrahu ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain, dosa pikul masing-masing, dosa tanggung sendiri-sendiri. Tapi amal kebaikan anak, amal solehnya mengalir untuk orang tuanya. Itulah pesan Nabi, waladun salihun. Makanya ibu dan bapak selalu berdoa kepada Allah, nggak pernah minta ya Allah jadikan anakku kaya raya, ya Allah jadikan anakku penguasa, ya Allah jadikan anakku ganteng sampai semua orang waktu lewat melihat dia masuk paret. Nggak pernah. Yang dia minta adalah Rabbi habli minas sholihin. Kalau ada orang bertanya kepada bapak ibu, mau nggak punya anak gajinya sebulan 50 juta, uangnya banyak, perusahaannya hebat, jabatannya tinggi, orangnya ganteng? Mau, tapi sakau. Siapa yang mau? Error. Akan tetapi anak-anak penghafal Quran, dunia mereka dapat Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirat wa fil akhirati hasanah, neraka selamat, waqina azabannar. Kita ini masa lalu Bapak, kita ini masa lalu Ibu, kita sudah berlalu, masa-masa keemasan kita sudah. Kita ini ibarat tanaman hijau, mekar, harum semerbak, kuning, layu, mati. Kita ini sudah mulai layunya. Layu, kuning, gak berapa lama lagi mati. Habis. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Masa depan negara kesatuan Republik Indonesia ada di tangan mereka. Kita titipkan, apa kata Bung Karno, ku titipkan bangsa ini, negeri ini padamu. Kita tak ragu sedikit pun meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan tongkat estafet adalah mereka-mereka semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal soleh buat kita semua dan menjadi bekal kita menjalani kehidupan sampai malaikat maut datang dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah kita memohon kepada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, curahkan rahmatmu kepada kami, bil khusus ke Pondok Tahfiz Quran Zabisa Zaid bin Zabit, bil khusus kepada kota Temanggung dan sekitarnya, bil khusus untuk Republik Indonesia dengan kemuliaan Al-Quran. Melimpah ruahlah rahmat di negeri kami ya Allah. Waj'al warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki yang melimpah supaya kami dapat membaca, menghayati, mendirikan sekolah tahfiz Quran gratis untuk anak-anak penghafal Quran pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran ini sebagai pembela kami pada saat kami berhadapan nanti ditanya oleh malaikat. Quran yang membela kami, karena Quran kami amalkan dalam hidup kami, dalam kematian kami. Quran menjadi penolong, pemberi syafaat di antara syafaat yang diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana,
riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19. Angkat wabah COVID-19 ini segera dari negeri kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agamamu yang benar, dalam akidah yang lurus ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, keluarga kami, wali dzurriyyatina, anak cucu kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis siang ini ya Allah, wali man ghaba anna, saudara kami yang tidak dapat hadir dan uzur syar'i. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang baik-baik. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.